Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjutkan materi kuliah kita tentang manajemen padang pengembalaan. Kali ini kita akan membicarakan mengenai kualitas dari padang pengembalaan. Apabila kita berbicara mengenai kualitas padang pengembalaan, maka kita sebenarnya berbicara mengenai kualitas dari hijauan pakan yang dihasilkan oleh padang pengembalaan itu. Suatu pakan hijauan berkualitas baik apabila yang pertama, pakan yang dihasilkan tersebut dengan cepat dicerna oleh bakteri di dalam rumen. Kemudian yang kedua, pakan yang dikonsumsi itu menghasilkan banyak zat-zat nutrisi, terutama protein. Dan yang ketiga, pakan tersebut disukai oleh ternak atau memiliki palatabilitas yang tinggi. Ketiga sifat ini harus berada pada pakan yang dihasilkan tersebut. Jadi dia harus mudah dicerna, harus mengandung nutrisi, terutama protein yang tinggi, dan harus disukai oleh ternak. Jadi kalau misalnya salah satu dari sifat ini tidak ada, maka pakan itu tidak dapat dikatakan sebagai pakan yang berkualitas baik. Misalnya, pakan itu menghasilkan atau memiliki protein yang tinggi, tetapi dia tidak disukai oleh ternak, maka dia tidak bisa dikatakan pakan berkualitas. Atau demikian juga, dia disukai oleh ternak, tetapi memiliki cernaan yang rendah, daya cerna yang rendah, maka dia juga tidak bisa dikatakan sebagai pakan yang berkualitas. Daun muda yang segar, yang dihasilkan pada waktu musim hujan, memiliki kandungan mineral dan gula yang mudah tercerna, serta karbohidrat dan protein yang tinggi. Sehingga ini tergolong sebagai pakan yang berkualitas tinggi. Kalau pakan berkualitas rendah, maka tentu saja kebalikan dari pakan yang berkualitas tinggi tersebut. Jadi pakan berkualitas rendah itu dinyatakan dia berkualitas rendah apabila misalnya pakan itu lama dicerna di dalam rumen karena dia lebih keras dan lebih berkayu. Pakan ini tinggal lama di dalam rumen dan ternak tidak dapat makan lebih banyak. Pakan ini kekurangan zat nutrisi yang diperlukan oleh bakteri rumen, yaitu terutama nitrogen dan sulfur yang merupakan adalah pembentuk protein. Demikian pula mineral-mineral seperti fosfor juga dalam jumlah yang rendah. Dan yang ketiga, ternak ini pakan ini tidak palatable, tidak disukai oleh ternak. Itu yang menyebabkan pakan ini dikatakan pakan yang berkualitas rendah. Maka dengan demikian, suatu padang pengembalaan dikatakan berkualitas apabila, maka yang pertama dia harus padang pengembalaan itu menghasilkan hijauan dalam jumlah yang tinggi. Jadi produksi hijauan pakannya tinggi. Kemudian pakan yang dihasilkan atau hijauan yang dihasilkan itu mengandung nutrisi yang tinggi pula, terutama kandungan proteinnya. Kemudian hijauan yang dihasilkan itu harus palatable, harus disukai, palatabilitasnya tinggi. Dan kemudian yang keempat adalah dia harus menghasilkan hijauan secara lestari, jadi secara terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan ternak yang juga butuh makan terus-menerus selama kelangsungan hidupnya. Kemudian variasi tanaman pada padang pengembalaan itu juga menentukan kualitasnya. Apabila variasinya bagus, maka
kualitas padang pengembalaan ini akan menjadi lebih baik. Dan yang terakhir tentu saja adalah produktivitasnya. Misalnya dalam hal ini kenaikan berat badan ternak yang menggembala pada padang pengembalaan tersebut tinggi. Dengan demikian maka produksi dari padang pengembalaan juga akan menjadi tinggi. Inilah yang kemudian kita katakan padang pengembalaan itu padang pengembalaan yang berkualitas. Kalau kita mengukur tekanan atas padang pengembalaan, ada dua macam cara yang digunakan. Yang pertama, kita menggunakan laju ternak atau stocking rate. Laju ternak menjelaskan berapa jumlah ternak yang merumput pada suatu luasan lahan. Sebagai contoh, jika sebuah kampung memelihara 50 ekor sapi dalam 300 hektar lahan, maka laju ternak adalah 1 ekor ternak per 6 hektar lahan. Jadi sekali lagi, stocking rate atau laju ternak itu menyatakan berapa jumlah ekor ternak di dalam satu luasan lahan. Jadi berapa ekor sapi di dalam berapa hektar lahan misalnya. Jadi di sini misalnya adalah 50 ekor sapi dalam 300 hektar lahan. Laju ternaknya adalah 1 ternak atau 1 ekor sapi per 6 hektar lahan. Jika laju ternak ini dinaikkan, setiap ternak akan semakin berkurang kesempatannya untuk memilih daun-daun yang lebih bergizi yang dibutuhkan. Dengan demikian, maka ternak ini akan tumbuh lebih rendah atau mendapatkan berat badan yang lebih rendah. Karena apa? Karena lebih banyak ternak yang berkompetisi pada satu luasan yang sama. Jadi semakin sedikit peluangnya untuk mendapatkan pakan yang berkualitas untuk pertumbuhannya. Jadi makin tinggi stocking rate, makin tinggi laju ternak, maka kesempatan untuk memperoleh pakan bergizi itu menjadi semakin berkurang. Dengan demikian, kenaikan berat badannya juga akan menjadi lebih rendah. Yang kedua, cara untuk mengukur tekanan pada padang pengembalaan itu adalah dengan apa yang disebut dengan tekanan penggembalaan atau grazing pressure. Jadi tekanan penggembalaan adalah istilah yang lebih tepat dibandingkan dengan stocking rate maksudnya, di mana istilah tekanan penggembalaan ini menerangkan jumlah pakan yang tersedia untuk berat badan dari ternak yang merumput. Jadi di sini kebutuhan akan pakan, ketersediaan pakan hijauan itu sudah dikaitkan dengan berat badan dari ternak. Karena kita tahu bahwa ternak itu mengkonsumsi pakan hijauan sesuai dengan berat badannya. Makin berat seekor ternak, maka semakin tinggi konsumsi pakan hijauannya. Nah, untuk ini, dalam grazing pressure ini, ketersediaan pakan itu sudah dikaitkan dengan berat badan ternak. Jadi, walaupun jumlah ekor ternak dalam suatu luasan, yang tadi kita sebut sebagai stocking rate atau laju ternak itu mungkin saja tetap, jadi stocking rate-nya tetap dalam satu musim, dalam satu tahun, tekanan penggembalaan atas padang rumput akan bervariasi antara tahun-tahun yang basah dengan rumput yang banyak dengan tahun-tahun yang kering dengan rumput yang lebih sedikit. Jadi kalau musim hujan jumlah ternak sama, maka tekanan atas padang penggembalaan itu menjadi lebih sedikit. Tapi pada waktu musim kering, ketika dihasilkan hijauan yang lebih sedikit, maka tekanan atas padang penggembalaan itu menjadi lebih besar. Nah, inilah yang disebut dengan tekanan penggembalaan atau grazing pressure. Selanjutnya kita lihat di sini gambar mengenai gambaran untuk bagaimana rumput dalam padang pengembalaan itu dikonsumsi atau direnggut oleh ternak. Pada gambar yang pertama ini adalah gambar ketika rumput tidak dikonsumsi sama sekali, tidak direnggut sama sekali.
Di sini dikonsumsi 25%, jadi direnggut 25%, masih sangat bagus. Di sini dikonsumsi 50%, ini sudah mulai terjadi tekanan pengembalaan. Ini sudah mulai hampir seluruh rumput akan mulai dikonsumsi, akan direnggut oleh ternak. Tekanan pengembalaan sudah semakin berat. Nah, pada gambar yang terakhir ini, di sini 70% dari bagian tanaman itu sudah dikonsumsi. Nah, ini apabila terus dilanjutkan penggembalaan, maka ini akan mengarah kepada musnahnya rumput yang ada pada padang penggembalaan. Kita lihat bagaimana kondisi padang pengembalaan. Di sini kita lihat pada sumbu X dan sumbu Y di sini. Di sini adalah jumlah tanaman, kemudian di sini adalah stocking rate. Kita akan lihat bahwa semakin tinggi laju ternak, semakin tinggi stocking rate, maka kita akan lihat jumlah tanaman yang disukai itu semakin tinggi laju ternak, semakin tinggi stocking rate, maka jumlah tanaman yang disukai oleh ternak itu akan menjadi semakin berkurang. Karena apa? Karena dia dikonsumsi terus, makin tinggi stocking rate, makin banyak ternak yang merumput, sehingga akan makin banyak rumput yang disukai itu akan dikonsumsi. Jumlahnya menjadi semakin berkurang, terus menurun. Jadi terjadi penurunan jumlah dari hijauan yang disukai itu. Pada yang sebaliknya, pakan-pakan atau tanaman yang tidak disukai itu menjadi semakin banyak. Dia menjadi semakin tinggi jumlahnya karena tidak disukai, tidak dikonsumsi dia. Jadi ketika stocking rate meningkat, tanaman yang disukai jumlahnya akan menurun, sedangkan tanaman yang tidak disukai akan menjadi semakin naik. Sehingga dengan demikian kita lihat di sini, semakin tinggi laju ternak, maka kondisi padang pengembalaan akan menjadi dari baik, seiring dengan peningkatan laju ternak menjadi semakin memburuk dan akhirnya menjadi rusak. Dan kalau sudah mengarah pada rusak seperti ini, banyak lahan-lahan yang kosong, bagian-bagian padang pengembalaan kosong, kemudian akan masuk tanaman-tanaman invader, tanaman-tanaman invasi, yaitu berupa gulma-gulma yang tidak dikonsumsi atau tidak bisa dimakan oleh ternak. Sehingga kemudian padang pengembalaan akan menjadi semakin rusak. Jadi semakin tinggi stocking rate, apabila terus dilanjutkan, maka kondisi padang rumput akan semakin lama akan menjadi semakin memburuk. Demikian kuliah kita untuk kualitas dari padang pengembalaan. Pada kuliah selanjutnya nanti, pada video selanjutnya, nanti kita akan berbicara khusus mengenai gulma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.